Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan kembali tim Jimat punya cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, Kisah dari Suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dr. Lisa pada saat itu akan dibawa oleh makhluk misterius. Namun Rofi tidak berkenan. Dia yang menggantikan Dr. Lisa untuk dibawa oleh makhluk misterius itu. Dan inilah kisah misteri suku Dayak Malimunan bagian yang kelima. Beberapa jam setelah kejadian itu, mereka yang sudah bisa melanjutkan perjalanan itu akhirnya mulai meninggalkan aliran sungai Barito. Mereka kini mulai masuk ke aliran sungai Ayu. Sungai ini adalah satu-satunya sungai yang akan mengantarkan mereka hingga ke hutan Misupang. Dan jika mereka sudah sampai di hutan Misupang, mereka hanya perlu menyeberangi hutan tersebut untuk sampai ke desa Batua. Namun, walaupun itu terdengar sederhana, menyeberangi atau melintasi hutan ini bukanlah perkara yang mudah. Karena hutan yang masih memiliki ratusan pohon-pohon besar ini sangat banyak binatang buas dan hal-hal yang tak terduga di dalamnya. Berapa lama lagi, Kak? Tanya Lisa sambil mendekati Feby yang terus berjaga di haluan kapal. Tidak lama lagi kita akan sampai ke dermaga hutan Misupang. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan dengan menaiki motor, saut Feby memberitahu. Tapi motornya cuma satu kan? Tenang saja, di dermaga nanti kami sudah menyiapkan beberapa motor lagi. Itu cukup buat kita semua kok. Tunggu. Jangan bilang kita semua ya. Sesampainya di dermaga nanti kami tidak akan ikut lagi. Potong seorang dari anggota PJB tiba-tiba. Loh, memangnya kenapa? Kami tidak mau mati konyol seperti pemuda yang bernama Rofi tadi. Loh, kok jadi begini sih? Ini bagaimana dong, Kris? Tanya Lisa berpaling ke arah kekasihnya yang tampaknya hanya diam dan tak dapat berbuat apa-apa.
Jawab dong. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa sayang. Dan sebenarnya aku juga... Kenapa? Jadi begini. Sebenarnya sebelum berangkat kemarin, atasanku gak memberikan izin pergi. Jadi kepergianku menemani kamu ini adalah dengan diam-diam dan tanpa keterangan apapun pada pihak perusahaan. Terus maksud kamu apa? Jadi aku mohon maaf banget ya. Aku nanti juga hanya bisa mengantarkan kamu sampai di pelabuhan saja. Setelah itu aku terpaksa harus balik lagi. Tadi atasanku sudah berkali-kali meneleponku menggunakan telepon satelit hanya untuk memintaku supaya segera kembali. Kenapa kamu baru bilang sekarang sih? Maafin aku ya. Aku terpaksa bilang sekarang karena awalnya aku memang ingin menemani kamu hingga sampai ke desa tempat kamu bertugas itu. Tapi... Ya ampun, Chris. Jadi kamu tega biarin aku ke sana sendirian? Maaf ya sayang, aku gak bermaksud begitu. Dan aku pun bukannya gak mau temenin dan jagain kamu. Tapi aku juga takut kehilangan pekerjaanku. Jadi aku mohon kamu ngertiin posisi aku saat ini ya. Please, aku mohon. Tapi kamu tahu sendiri kan, kalau sekarang aku juga sedang membutuhkan kamu kan. Masa kamu tega sama aku? Sekali lagi aku gak ada maksud buat tinggalin kamu. Tapi sekarang aku terpaksa harus kembali ke kota. Karena kalau aku gak kembali hari ini juga, maka sudah pasti aku akan dipecat. Dan kalau aku dipecat, maka aku gak akan dapat lagi mengumpulkan uang untuk pernikahan kita nanti. Jadi kamu lebih takut dipecat daripada takut terjadi apa-apa denganku? Bukan begitu sayang. Cobalah kamu ngertiin sekali lagi posisiku saat ini. Aku mendapatkan posisi bagus di tempat kerja seperti sekarang itu gaklah mudah. Ya kan? Jadi hancurlah semuanya jika nanti aku harus kehilangan semua itu. Dan itu juga otomatis akan menunda harapanku untuk cepat-cepat mempersuntingkan kamu. Ya sudah, terserah kamu saja deh. Kalau kamu memang mau balik sekarang, aku tidak akan mencegahnya. Jadi mulai saat ini, kita urusin saja masalah kita masing-masing. Tuh kan, kamu jadi marah. Kamu tenang saja. Nanti aku akan memberikan sesuatu untuk melindungi kamu dalam perjalanan. Jadi kamu akan aman dan baik-baik saja walaupun aku tak berada di samping kamu. Ucap Chris mencoba merayu. Namun Lisa sudah terlanjur sakit hati dan tak memperdulikan apapun ucapan dari Chris lagi. Sabar Bu Dokter, kita hanya perlu menyeberangi hutan Misupang itu saja. Dan untuk itu saya pasti akan menjamin keselamatan Bu Dokter kok. Ucap Feby mencoba menghibur Lisa. Namun hal itu justru memancing kecemburuan dari Chris. Orang desa, tak usah sok jagoan ya, sentak Chris kasar. Loh, siapa yang sok jagoan? Saya memang sangat mengenal hutan ini. Jadi selama mengikuti instruksi saya, semuanya akan baik-baik saja. Saud Feby menjelaskan. Ya, tapi tak perlu berkata layaknya seorang pembintangi saja. Sebenarnya mau Bapak ini apa ya? Sentak Feby mulai terpancing emosi. Sudah. Saya akan ikuti apapun instruksi dari Kak Feby nanti. Dan untuk kamu, sebaiknya kamu diam saja. Kalau kenyataannya kamu tidak dapat menemaniku nanti. Sentak Lisa sembari menunjuk wajah Chris. Melihat sikap Lisa yang semakin berani, Chris tak bisa berbuat apa-apa. Ia sadar jika meleset sedikit saja maka akan membuat pertengkaran serius dengan kekasihnya itu. Lalu 30 menit kemudian, akhirnya kapal mereka sampai juga di dermaga hutan Misupang. Dermaga ini jelas tidak sebagus dan sebesar dermaga atau pelabuhan Sungai Barito, tapi hanya berupa bangunan tua yang berukuran 3 kali 4 meter saja. Dan untuk sampai ke dermaga itu, kapal tidak bisa merapat terlalu dekat. Jadi mereka harus menurunkan semua barang bawaan lewat beberapa lembar papan yang disusun sebagai titian. Awalnya anggota rombongan terlihat ragu-ragu melewati titian itu. Namun setelah melihat Feby dengan cekatan membawa barang dan motornya menyeberang, maka akhirnya mereka semua mulai mengikuti langkahnya dengan sangat hati-hati. Apakah semuanya sudah beres? Tanya Feby memastikan ketika beberapa menit kemudian semua barang bawaan Lisa sudah berada di dermaga. Ya,
Sudah beres? Saut Lisa yakin. Sementara Chris dari tadi hilir mudik antara ingin kembali ke kota atau ikut menemani kekasihnya melanjutkan perjalanan ke desa Batwa. Sudahlah, jika kamu memang ingin kembali silakan saja. Aku nggak akan maksain kamu ikut. Ucap Lisa akhirnya. Namun kali ini nada suaranya sedikit melunak. Apa kamu yakin? Aku takut ini akan membuat masalah bagi hubungan kita. Jujur saja aku takut banget kehilangan kamu. Ucap Chris sambil menggenggam tangan Lisa. Nggak apa-apa kok, kamu tenang saja. Saut Lisa pelan dan mencoba sekuat tenaga menahan perasaan yang sesungguhnya. Kamu yakin? Iya, aku yakin. Baiklah, kalau begitu aku balik dulu ya. Dan kamu juga harus jaga diri baik-baik. Aku janji akan menemui kamu setiap minggu. Iya. Dan untuk kamu, hei pemuda desa, tolong jaga kekasih saya baik-baik. Jika terjadi apa-apa dengannya, maka kamu orang yang pertama yang saya cari dan saya tuntut. Celetuk Chris ke arah Feby. Anda tenang saja, kekasih Anda akan baik-baik saja. Dan kalau saya mati karena melindungi kekasih Anda, maka Andalah orang yang pertama yang akan saya hantui. Saut Feby tak mau kalah. Sudah, kok malah ngawur sih ngomongnya? Potong Lisa menengahi. Baiklah sayang, kami balik dulu ya. Kasihan mereka sudah lama menunggu. Ingat, kamu harus hati-hati di jalan dan jangan terlambat ngabarin aku jika kamu mulai nggak betah. Aku selalu siap membantu mengurus kepindahan kamu. Ucap Chris kemudian sambil bersiap kembali ke kapal. Iya, kamu tenang saja. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ucap Chris sambil mencoba mencium pipi kekasihnya. Tapi hal itu segera ditepis oleh Lisa dengan cepat. Tak usah macam-macam, pergi saja sana. Celetuk Lisa dengan dahi berkerut. Sementara Chris hanya manyun sedikit karena untuk kesekian kalinya ia tak berhasil mencium kekasihnya itu walau hanya sekali saja. Hal ini memang tidak mengherankan, sebab selama ini Lisa adalah seorang gadis yang pintar dan tegas dalam menjaga kehormatannya. Jadi sejauh ini tak mengherankan kalau tak ada satu lelaki pun yang berhasil menyentuhnya walaupun mempunyai status sebagai kekasih. Baiklah, ini sudah jam 3 dini hari. Kalau memang sudah tak ada yang perlu dilakukan lagi, sebaiknya kita berangkat sekarang. Ucap Feby akhirnya setelah melirik jam tangannya. Sementara kapal yang mereka tumpangi tadi kini sudah mulai berlayar pergi membawa Chris dan anggota PJP pengecut tadi kembali ke kota. Hanya kita berdua saja? Tanya Lisa agak ragu-ragu. Tidak, di pos 1 ada beberapa rekan saya yang menunggu. Nanti mereka yang akan mengambil dan membawa barang-barangnya Bu Dokter dari sini. Oh begitu ya. Iya, jadi Bu Dokter cukup membawa barang-barang pribadi atau yang penting-penting saja. Yang lain biar tinggalkan saja di sini. Apakah tidak Bu hilang? Dokter tenang saja, tempat ini sudah diraja. Diraja? Apa itu diraja? Diraja artinya adalah sudah dipasangi beberapa jimat penolak bala atau penolak tindak kejahatan. Dan selain itu juga sangat mustahil ada orang jahat yang berani mendatangi tempat ini dengan sembarangan. Baiklah, saya percaya kok sama Kak Fabi. Iya, jadi sekarang sebaiknya kita berangkat saja agar rekan-rekan saya yang sudah menunggu di pos 1 jadi tahu kedatangan kita. Dan dengan begitu mereka akan cepat-cepat mengambil barang-barang Bu Dokter dari sini. Baik Kak, ayo berangkat. Belas menit kemudian, dengan tanpa adanya kendala yang berarti, mereka berdua akhirnya tiba juga di pos 1. Dan begitu melihat kehadiran mereka, 3 orang pemuda yang berada di pos tersebut langsung menyambut dengan gembira. Tapi mereka juga kaget karena tak melihat kehadiran Rofi. Rofi mana? Tanya salah seorang dari ketiga pemuda tadi sambil celingukan ke sana ke sini. Ceritanya panjang. Sekarang kalian sebaiknya ambil barang-barangnya Bu Dokter ini dari dermaga. Saut Feby cepat, sementara Lisa perlahan membuka helmnya. Hah? Jadi ini dokternya ya? Wah, ternyata seorang perempuan Cina ya. Celetuk 3 orang pemuda tadi sembari terbelalak kaget. Mereka bertiga ternyata baru sadar
jika sejak tadi yang diboncengi oleh Feby itu adalah seorang wanita. Memang sangat masuk akal. Mereka sempat tak menyadarinya karena saat itu Lisa sengaja memakai helm dan jaket yang berukuran besar. Jadi wajah cantik dan tubuhnya yang ramping tadi sempat sedikit tersamarkan. Lalu setelah puas mengagumi kecantikan Lisa yang memang di atas rata-rata itu, mereka bertiga segera pergi ke dermaga dengan semangat yang menggebu-gebu. Dan sementara itu, sambil menunggu ketiga pemuda tadi kembali, Feby tampak garuk-garuk kepala kebingungan. Hal ini jelas saja langsung mengundang tanda tanya bagi Lisa. Ada apa, Kak? Kok tampak gelisah begitu? Tidak apa-apa Bu Dokter, saya hanya bingung dengan para pemuda tadi. Saud Feby menjelaskan. Memangnya kenapa dengan mereka? Tanya Lisa lagi semakin bingung. Mereka semua adalah orang-orang baru yang tidak cukup berpengalaman. Ya seharusnya yang bertugas itu adalah rekan-rekan saya yang sesama senior. Kalau begini saya malah jadi tak mengerti mengapa Pak Kades justru mengirim pemuda-pemuda tadi. Rutuk Feby semakin gelisah. Sudahlah, Kak, tidak apa-apa. Lagian yang saya lihat mereka cukup bersemangat dan bertanggung jawab juga kok. Ucap Lisa mencoba menenangkan kegalauan Feby. Iya, tapi masalahnya Feby tak melanjutkan kalimatnya. Tapi dalam otaknya segera teringat dengan Sakarak yang kemarin sempat memburu Rofi dan dirinya. Ia tahu betul jika makhluk itu sangat pendendam dan selalu penasaran. Jadi selain akan kembali mencari dan memburu orang yang sempat menjadi incarannya, ia juga sangat senang mengganggu serta memburu orang-orang yang baru dilihatnya. Dan satu tambahan lagi, Sakarak ini mampu muncul kapan saja ia mau. Ia bisa datang pada saat malam ataupun siang hari. Bagaimana caranya aku nanti bisa menghadapi Sakarak itu ya? Gumam Feby dalam hati sambil berpikir keras. Hei, itu mereka datang, Sentak Kak. Lisa tiba-tiba memujarkan lamunan Feby. Oh iya, kalau begitu kita siap-siap berangkat. Saud Feby gelagapan dan tetap tak bisa menutup kekhawatirannya. Lalu 15 menit kemudian, perjalanan mereka kini sudah mulai masuk ke wilayah hutan Misupang yang sesungguhnya. Pemandangan hingga hawanya sangat berbeda jauh dengan keadaan di sekitar dermaga maupun di pos 1 tadi. Kali ini dinginnya udara pada dini hari itu benar-benar terasa menusuk tulang. Jika diibaratkan hawanya persis seperti dirasakan oleh seseorang yang habis berlarian di tengah panas lalu tiba-tiba membuka kulkas. Jadi hawa dinginnya itu jelas langsung menerjang mengagetkan tubuh. Apalagi bagi Lisa yang baru pertama kali masuk ke hutan selebat itu. Hawa yang luar biasa itu terjadi tentu karena begitu banyaknya pohon-pohon besar yang berjejer rapi di sisi kiri dan kanan mereka. Dan selain itu pula hutan Misupang adalah hutan hujan. Jadi kelembapan tanah dan banyaknya sungai-sungai kecil yang mengalir di wilayah hutan tentu punya andil yang besar pula dalam menciptakan hawa dingin itu. Dan menit-menit pertama, kesan yang didapatkan oleh Lisa ketika itu adalah rasa terkesan dan takjub. Kemudian semakin jauh lagi masuk ke dalam hutan, rasa takjub tadi semakin besar saja. Namun kali ini mulai bercampur dengan rasa penasaran dan sedikit perasaan seram. Ya, memang tak mengherankan jika Lisa memiliki perasaan bercampur aduk seperti itu. Sebab ketika sedang asik-asiknya melihat indahnya hutan yang terkena sorotan cahaya lampu motor, sesekali juga ia harus melihat kelebatan binatang liar mirip kucing yang meloncat dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Menurut penjelasan Feby, mereka itu adalah sekelompok macan dahan Kalimantan atau akrab disebut dengan nama Angkudi oleh suku Dayak Manyan. Tapi meski menggunakan nama macan, mereka sebenarnya bukanlah termasuk ke dalam
genus Panthera atau macan tutul, singa, harimau atau jaguar. Tapi macan dahan Kalimantan ini termasuk ke dalam genus Neophelis diardi, yaitu suatu spesies tersendiri yang bahkan terpisah dari spesies macan dahan benua yang tersebar banyak di Asia Tenggara. Jadi macam-macam jenis ini tidak ada di tempat lain di seluruh dunia selain hanya ada di Pulau Kalimantan saja. Walaupun saudaranya sama-sama satu spesies, kabarnya ada juga di Pulau Sumatera. Begitu. Lisa hanya menarik nafas panjang setelah mendengar penjelasannya si Feby tadi. Ia benar-benar kagum pada pengetahuan si pemuda desa itu. Ya, siapa yang menyangka kalau seseorang yang terlihat bodoh dan kolot macam Feby ini ternyata bukanlah orang yang miskin ilmu pengetahuan. Terus, apakah mereka ini berbahaya, Kak? Tidak juga, karena mereka sebenarnya adalah hewan nokturnal yang penyendiri dan cenderung menghindari kontak langsung dengan manusia. Lalu, apakah jumlahnya mereka juga masih banyak? Sekarang sudah sangat sedikit. Bahkan bisa dibilang kita sekarang benar-benar beruntung telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat binatang itu sebelum mereka nanti hanya terdapat dalam catatan sejarah saja. Lisa hanya menahan nafas mendengar jawabannya Feby tadi. Entah kenapa ia juga merasa sedih mendengar binatang langka itu kini sudah hampir punah. Ia yakin kalau itu terjadi pasti karena maraknya pemburuan liar yang tak terkendalikan. Oh ya, Kak, selain macan dahan ini, apakah ada hewan-hewan langka lainnya? Tanya Lisa lagi ketika mereka kini memasuki jalanan yang semakin sempit dan gelap. Masih ada, mudah-mudahan Bu Dokter bisa melihatnya nanti. Saud Feby sambil tersenyum. Tapi tentu saja senyumannya itu tak bisa dilihat oleh Lisa. Dan sementara itu, ketika motor mereka berdua sekarang sedang menuruni jalanan yang cukup curam, mendadak salah satu motor dari ketiga pemuda di belakang mereka ada yang macet. Maka mau tak mau mereka semua harus berhenti seketika untuk ikut memeriksanya. Motornya kenapa, Rif? Tanya Feby setelah memarkirkan motornya. Entahlah, Bi, mesinnya mendadak mati tanpa sebab yang jelas. Apa bensinnya habis? Tidak, bensinnya penuh, Businya? masih baru. Lalu kenapa bisa mati? Entahlah, mesinnya tak punya pengapian sedikit pun. Kalau begitu cepat periksa sekarang. Kalian tahu sendiri kalau kita tidak boleh berlama-lama di hutan ini. Tegas Feby sembari mulai memerintahkan juga agar dua orang rekannya yang lain segera berjaga-jaga dan mengawasi apapun yang terlihat mencurigakan. Nah, bagaimanakah kisah mereka di dalam hutan itu? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung suku Dayak Malimonan. Salam Jimatres, salam misteri. Au.